الأولين والآخرين أكرم السابقين واللاحقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع بسنته إلى يوم لا السلام أما بعد فقال الله تعالى في محكم التنزيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, alhamdulillah, kami dari perwakilan komunitas Muslim Youth Orator yang alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 April 2023, memulai program live speech chapter Bogor yang bertempat di Masjid Raya Al-Muttaqin Bogor. Alhamdulillah. Insyaallah kedepannya program live speech ini akan kita lanjutkan di beberapa kota-kota besar di Indonesia, insyaallah. Semoga semua program-program yang kita rancang bersama dengan tim komunitas Muslim Youth Orator ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku founder and CEO Muslim Youth Orator, Syakir Ali bin Sofyan, untuk menyampaikan kajian live speech perdana di Bogor, tepatnya di Masjid Raya Al-Muttaqin Kabupaten Bogor, yang alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar kepada Dewan Kemakmuran Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi ilmu, untuk dapat mencatatkan umat dan bangsa dimanapun berada. Alhamdulillah, untuk live speech chapter Bogor ini kita mengambil tema setiap dari kamu pasti bisa. Kenapa kita ambil tema ini? Karena semua apapun yang kita inginkan, semua apapun yang kita rancang, itu harus punya kunci, yaitu bisa. Kalau kita gak punya kunci bisa, maka gak akan mungkin terwujudkan impian dan cita-cita yang telah kita rancang. Maka ini penting menjadi prinsip dan kunci bagi seluruh pemuda yang ada di tanah air. Ya, jadi untuk para teman-teman yang telah bergabung di live Instagram, baik di @alim_syakir dan Muslim Youth Orator, perlu kita ketahui bahwa semua dari kita, semua dari pemuda yang ada di muka bumi ini, itu memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Tinggal kitanya mampu atau tidak untuk menunjukkan siapa kita. Maka oleh karena itu perlu kita pahami, kalimat bisa ini itu akan bernilai sukses jikalau kita punya langkah-langkah tertentu untuk membuat kalimat bisa tersebut. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa definisi sukses. Ya, jadi kesuksesan itu adalah apa yang kita raih dan kita mendapatkan hasil. Jadi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita bisa berikan kita menjadi orang sukses, maka dia beruntung. Ya, jadi hal tersebut bisa jadi bagi sebagian orang adalah tolak ukur dari sebuah kesuksesan. Ya, jadi namun sebenarnya kesuksesan itu seseorang itu selama hidupnya dia itu yang pertama beriman kepada Allah. Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah, ya belum tentu kita sukses di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, serta mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Allah juga menegaskan kepada kita di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i
masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang kedua, selain kita ingin menjadi orang yang bisa dan orang yang sukses, adalah kita harus menguatkan keimanan. Kalau iman kita nggak kuat, iman kita goyah, mana mungkin kita bisa menjadi orang yang sukses. Ya, jadi sebagaimana yang disinggung di dalam poin pertama tadi, keimanan merupakan salah satu indikator kesuksesan seseorang di dunia maupun akhirat. Jadi secara lebih gampangnya, Allah itu menjelaskan keimanan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya, jadi 11 ayat dari Al-Mu'minun itu sudah menjelaskan bahwa setiap dari kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan kepada kita kesuksesan. Yang ketiga adalah banyak menolong dan bersedekah. Ya, jadi mungkin masih banyak di antara kita ini ketika terdengar kalimat menolong, oh berarti kita kalau menolong itu menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang miskin atau yatim. Tapi sesungguhnya menolong ini artinya banyak. Menolong sesama muslim, menolong sesama tetangga, menolong sesama umat dan lainnya. Oleh karena itu, kekuatan manusia dalam bekerja dan sangatlah terbatas. Salah satu cara menjadi orang sukses dunia akhirat itu adalah dengan mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya untuk mendapatkan pertolongan Allah yaitu dengan menolong Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, katamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, selain itu kita juga harus berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwujudkan dalam bentuk bersedekah ataupun berwakaf. Ya, bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum sabilillah." Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji. Ya, kalau tadi habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang keempat adalah memiliki disiplin waktu yang baik. Jadi tidak diragukan lagi, ya, seseorang yang sukses tentunya harus memiliki disiplin waktu yang baik. Jadi Islam sendiri telah mengajarkan dan melatih umatnya untuk selalu berdisiplin waktu. Salah satunya adalah dengan menepati waktu sholat. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, kalau masih terbesit di antara kalian, wah Ustaz, saya malas untuk sholat tarawih, saya masih malas untuk sholat witir, saya masih malas untuk sholat tahajud, perlu ditanya keimanannya. Jadi Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa 103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi pemuda zaman saat itu banyak mereka itu lebih mementingkan hal-hal duniawi. Ya, tiap hari mainnya gadget, tiap hari mainnya PS, tiap hari mainnya Mobile
melulu ada pro. Oke, kita lanjut kembali. Jadi kita sebagai pemuda itu harus bersabar dalam menjalani proses apapun, baik suka maupun duka. Ya, tapi ingat bahwa pertolongan Allah itu akan selalu bersama kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, jadi mohonlah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat bagi siapapun umat yang ada di muka bumi ini. Maka perlu ada keistiqomahan dalam menjalaninya, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk itu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus ya, jadi kita harus mau menjalani proses apapun prosesnya, baik suka maupun duka. Oke, para muslimin dan muslimat yang kami hormati dimanapun kalian berada, pada saat ini Mimin tengah mendapatkan cobaan dan ujian yang dimana ini bukan berupa sebuah peperangan, bukan dengan sebuah perkelahian, ya, tapi di sini adalah kurangnya move on umat muslim untuk menjaga keamanannya. Jadi pemuda-pemudi sekalian, kami hormati dimanapun kalian, saat ada orang pergi meninggalkan, maka lapangkan hati, karena di saat yang bersamaan Allah sedang merangkai menghadirkan orang yang menggantikan dia. Siapa yang pergi meninggalkan? Syaratnya apa? Lapangkan hati kita dulu, bukan dulu hati kita, lepasi dulu nama dia di hati kita. Sebenarnya yang akan menggantikan dia itu udah dekat dengan mata kita, cuma mata kita yang masih mikirin dia, stalking masih tentang dia, di HP kita masih ada dia, di chat kita masih di screenshot dan disimpan di galeri kita. Sebenarnya pengganti kita itu udah dekat mata kita, hanya kita menutup itu semua dengan orang yang tidak mau kita lepaskan dari hati kita. Kita pernah berharap sama seseorang. Kita anggap dia akan jadi rumah, ternyata dia akan menjadi singgah. Sakit sih, wajar manusiawi, tapi rasanya ada rasa yang jauh di hati kita. Ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang tidak semua hal harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh maha indah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu inginkan segala sesuatunya, tapi ingatlah Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik dari apapun. Jadi para pemudi sekalian, pemuda-pemudi sekalian dimanapun
Maka jangan silau ketika engkau mendapatkan kebahagiaan, dan jangan galau ketika engkau mendapatkan kesedihan. Kenapa? Karena dua-duanya sama aja. Dua-duanya adalah perangkat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta itu, rezeki itu, banyak sedikit gak ada urusan. Kenapa? Yang penting bagaimanapun keadaannya mampu menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa gitu kalau misalkan kita dilebihkan sama Allah, kita malah jadi sombong? Dan untuk apa jika Allah sempitkan, malah kita menjadi orang yang putus asa? Maka ini penting melibatkan